Sebelum kita membaca kitab Hikam, ada muqaddimah fiqhiyah dengan membaca kitab Mukhtasar Abi Suja atau At-Taqrib yang kita sudah sampai kepada bab haid. Kita langsung saja kita lanjutkan. Qala Imam Abu Suja rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fi masyaikh wa talamidatihi fid darain amin. Ila anqal wa yahrumu 'alal junubi khamsatu asya' as-salatu wa qira'atul Qur'an wa masul mushafi wa hamluhu wa tawafu wal lubthu fil masjid. Sudah dibahas kemarin, kita gabungkan antara yang haid, nifas, yang punya hadas besar. Diterangkan kembali wa yahrumu haram 'alal junubi, bagi orang yang junub. Salat, qira'atul Qur'an, baca Al-Qur'an, menyentuh mushaf, membawanya, tawaf, dan diam di dalam masjid. Diam di dalam masjid. Ini junub. Kalau orang junub, kalau haid kemarin disebutkan ada yang nggak boleh, diantaranya apa? Digauli oleh suami. Kalau orang junub nggak ada masalah. Orang junub boleh, seorang wanita yang junub boleh digauli oleh suaminya. Laki-laki yang junub boleh menggauli istrinya. Mohon maaf, ada wanita yang mimpi basah, dia wajib mandi. Atau seorang wanita sudah berhubungan, belum sempat mandi, berhubungan lagi, boleh. Karena junub tetap boleh digauli. Yang enggak boleh adalah haid. Itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu. Wa yahrumu 'alal muhdithi thalathatu asya'. Kalau orang punya hadas kecil, tidak boleh 3 hal. As-salatu salat, wa tawafu tawaf. Yang kedua, wa masul mushafi, menyentuh mushaf Al-Qur'an, wa hamluhu, dan membawanya. Maka bagi orang yang punya hadas kecil, enggak punya wudu, boleh dia membaca Al-Qur'an. Yang enggak boleh salat, yang enggak boleh nyentuh Al-Qur'an, yang nggak boleh tawaf. Makanya kalau kalian nanti para santri sempat umroh, lah kok batal di tengah perjalanan umroh, maka batallah wudukmu, maka harus mengambil air wuduk. Nggak bisa melanjutkan lagi, karena tawaf tidak boleh dalam keadaan tidak punya wuduk. Kemudian dia harus mengambil wuduk. Setelah selesai mengambil wuduk, balik lagi ngelanjutin. Yang jelas waktu punya hadas tidak boleh tawaf. Baik, sampai di sini kita lanjutkan tentang haid. Permasalahan di seputar haid. Masalah rumus haid sudah selesai. Kita harus punya wawasan, biarpun kita, kalau belajar ilmu haid dengan cara mudah kemarin, permasalahan-permasalahan banyak yang tidak perlu dibaca. Cuman karena kita juga di masyarakat bertemu dengan orang yang mempelajari ilmu haid dengan cara tertentu, maka akan ada muncul istilah-istilah, syarat-syarat untuk memahami haid dengan cara yang sulit, yang insya Allah nanti disebutkan. Di antaranya apa? Masalah mengenal warna dan sifat darah. Adapun cara mengetahui darah haid seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, nggak perlu kita, nggak pakai darah kuat, darah lemah, nggak penting itu. Akan tapi dengan cara mengetahui darah istihadah dan haid yang rumit tadi, maka harus dia tahu mana itu darah lemah, darah kuat. Maka sekarang kita mengetahui sifat-sifat darah. Ingat, kita punya 2 cara memahami ilmu haid. Yang gampang sudah kita pelajari, nggak ada urusannya masalah sifat darah. Yang cara sulit, harus paham sifat darah ini. Baik, sifat darah, ada warna darah dulu. Warna darah itu ada 5. Bahkan ada yang nambah 6. Pertama adalah warna darah hitam pekat. Kadang seorang wanita mengeluarkan darah warnanya hitam, darah haidnya. Atau darahnya itu merah tingkat kedua. Merah tapi sedikit kehitam-hitaman. Yang ketiga, darah itu warnanya merah, lebih ringan dibanding yang sebelumnya. Kemudian darah merah sudah menghilang rasa merah, warna merahnya menjadi kuning,
Warna darah yang keempat, sufroh. Kemudian yang kelima adalah ada kekeruhan. Artinya kita paham keruh, ada warnanya. Warna debu, warna keruh, warna kotor, begitu, warna keruh. Tidak merah, tidak kuning. Seperti itu warna darah. Sehingga seorang wanita yang di saat di hari mungkin dia keluar darah haid, kalau keluar darah dengan warna apapun disebut sebagai darah haid. Jadi kalau orang nggak terkena istihadhah, nggak penting warna ini. Nggak perlu dibeda-bedakan. Misalnya seorang anak gadis keluar darah di masa yang mungkin dia keluar darah haid, keluar darah warnanya kuning atau keruh atau merah, sudah dianggap darah haid, selesai. Sampai kapan dihitung? Sehari, 2 hari, 3 hari, selesai. Jadi bagi orang yang tidak terkena istihadhah, warna darah ini sama, nggak ada beda. Di awal, di akhir sama. 2 hari kuning, 2 hari keruh, 2 hari hitam, 2 hari merah, sama. Asalkan di masa mungkin haid, yaitu terbentang 15 hari. Asalkan dia masih ingat yang akan disebut istihadhah kubra, yang keluar darah melebihi 15 hari. Jadi selagi tidak lebih dari 15 hari, nggak ada beda. Darahnya warnanya merah juga haid, hitam pekat haid, keruh juga haid, kuning juga haid, tetap nggak bersama hukumnya. Baik, jadi warna ini akan berlaku kapan? Di saat seorang wanita kena istihadhah kubro. Nah, nyambung ya, istihadhah kubro. Kalau tidak kena istihadhah kubro nggak ada urusan ini. Terkena istihadhah kubro dan ingin menggunakan cara yang rumit tadi, yang belum kita jelaskan. Kita jelaskan yang gampang dulu, gampang saja kadang susah faham, apalagi yang rumit nanti. Baik, kemudian ada sifat darah. Sifat darah itu ada yang pertama, darah itu ada kental, jadi darahnya itu kental. Yang kedua adalah menyengat baunya, anyir, menyengat. Yang ketiga adalah berbau tapi tidak menyengat. Yang keempat adalah encer. Ya sudah, kayak kalau kita terluka darah, itu darahnya encer sama sekali. Lagi-lagi bagi orang yang normal nggak perlu ini semuanya. Yang penting di hari dia mungkin kena haid, dioleskan kapas, kok ada keruh atau kemerahnya, sudah haid. Jadi pembedaan warna darah dan sifat darah ini berlaku bagi wanita yang terkena istihadhah kubra tadi. Istihadhah berat. Dan ingin menyelesaikan dengan cara yang rumit tadi. Tapi kalau cara mudah yang sudah kita sebutkan, nggak perlu terkena istihadhah kubra dengan cara yang mudah, nggak pusing warna darah, lupakan ini. Baik, karena di setiap pembahasan haid warna darah dan sifat darah dibahas, maka harus tahu juga, karena mungkin di masyarakat akan ketemu dengan cara memahami haid yang seperti itu. Sampai di sini masalah sifat darah dan warna darah. Kemudian permasalahan yang kedua adalah jika ada darah yang keluar di saat wanita itu hamil, apakah disebut sebagai darah haid atau tidak? Umumnya rata-rata wanita itu kalau hamil tidak keluar darah haid. Bahkan berhentinya darah haid menjadi tanda kalau dia hamil. Kalau dia hamil, tandanya tidak keluar darah haid. Ya, begitu. Tapi dalam mazhabnya ini, karena yaitu dianggap kalau sudah hamil tidak akan keluar darah haid. Tapi dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu berbeda dengan mazhab Malik dan yang lain. Bahwa wanita yang hamil jika keluar darah, asalkan memenuhi syarat rumus yang 5, maka darah itu disebut sebagai darah haid.
Artinya orang hamil bisa haid. Jika keluar darahnya memenuhi syarat, didahului oleh suci 15 hari, tidak kurang dari 24 hari, kemudian tidak melebihi 15 hari. Maka darah tersebut disebut sebagai darah haid, selesai. Biarpun dalam keadaan hamil. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, di dalam mazhab Malik, orang hamil enggak ada. Enggak akan keluar darah haid. Artinya, makanya kalau sudah datang bulan, berhenti berarti kayaknya bakal hamil, kan begitu. Maksudnya apa? Jika ada darah keluar setelah seorang wanita divonis hamil positif, maka jika keluar darah saat itu menurut mazhab Malik tidak dianggap sebagai haid. Ya darah fasad, darah rusak. Sehingga bicara istihadah dalam mazhab Malik ada tambahannya di sini. Bukan istihadah yang sudah kita sebutkan, yaitu darah yang keluar saat hamil. Di saat hamil tidak ada darah haid, aslinya begitu menurut mazhab Malik. Yang itu sesuai dengan medis. Medis hari ini mengatakan seperti itu. Kalau sudah hamil nggak bisa keluar darah haid. Tapi semua adalah dhon, bukan berarti mazhab Syafi'i salah, tidak. Imam Syafi'i juga hebat kok. Sampai di sini. Jadi darah yang keluar saat hamil disebut sebagai darah haid asalkan memenuhi syarat yang 5. Rumus yang 5. Kemudian masalah yang ketiga karena permasalahannya banyak. Darah yang keluar di antara dua bayi kembar. Di dalam pembahasan nifas, definisi nifas sudah kita sebutkan bahwa darah nifas adalah darah yang keluar setelah tuntasnya kelahiran. Itu sengaja dibuat semacam itu agar ada kesadaran bahwa kalau kelahirannya belum tuntas, maka tidak ada nifas. Termasuk belum tuntas, bunyinya begini. Kata bidan, ibu alhamdulillah sudah keluar. Tinggal nunggu yang satu lagi, bu. Oh, ada satu lagi. Kembar. Berarti darah yang keluar setelah bayi yang pertama tidak dianggap sebagai darah nifas, ya, tidak disebut sebagai darah nifas. Kenapa? Belum tuntas kelahirannya. Baik. Lalu hukumnya darah ini seperti darah apa? Ya seperti darah biasa. Jika memenuhi syarat 5 akan disebut sebagai darah haid. Misalnya sebelum melahirkan yang pertama tidak pernah keluar darah. Lebih dari 15 hari. Oke. Karena telah didahului oleh suci 15 hari, maka darah ini disebut sebagai darah haid, wajar seperti biasa. Rumusnya. Dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kemudian kembar itu berapa sih jaraknya? Akan disebut kembar itu jaraknya seperti apa? Bayi akan disebut kembar adalah jika bayi yang kedua lahir sebelum berlalu 6 bulan dari bayi yang pertama. 6 bulan qamariyah, hijriyah. Selagi belum berlalu 6 bulan dari kelahiran bayi yang pertama, maka bayi yang kedua disebut sebagai bayi kembar. Hukumnya seperti itu. Sampai di sini insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang.